pengusaha di HAM dan yang lain sebagainya. Makhluk saat ini yang memang sedang gencar-gencarnya dicuit oleh para peneliti, oleh dosen dan para mahasiswa untuk menyesuaikan kondisi saat ini. Gitu. Tapi tidak metode-metode yang telah ditawarkan oleh ulama-ulama salaf. Baik, untuk metode penelitian hadis ini yang pertama adalah melakukan takhrijul hadis. Takhrijul hadis. Langkah awal penelitian, jalan riwayatnya akan diteliti. Nah, ini salah satu takhrijul jalan riwayat. Kita akan meneliti sebelum jalan riwayat itu seperti apa. Terus masa hidup para rawi. Nah, ini salah satu untuk mengecek kesahihan hadis, kesahihan sanad dari sini. Masa hidup rawi. Karena kebanyakan terkadang ada suatu hadis itu ada kejanggalan bahwasanya hadis itu diriwayatkan oleh perawi A, terus lanjutkan ke perawi B, lanjutkan ke perawi C. Kan tapi terkadang ada bahwa ketika diteliti bahwasanya ketika datang di peneliti A ini ternyata beliau itu sudah wafat sebelum adanya, jadi ketika penyampaian hadis itu kepada perawi B itu terkadang nggak nyambung. Maksudnya ada yang beliau masih kecil dan tidak memungkinkan beliau itu mendengarkan hal itu. Terkadang ada seperti itu dan ini menjadi PR bagi para peneliti hadisnya itu untuk agar mengetahui masa hidup para rawi itu juga penting. Kemudian cek seluruh riwayat hadis yang teliti adanya tidak syahid atau mutabi pada sanad dengan menggunakan takhrijul bil hifdzi atau takhrijul bil mawdu'i. Kemudian adalah meneliti sanad hadis. Meneliti sanad hadis jelas yang pertama dengan melakukan i'tibar. Itu i'tibar adalah menyertakan sanad yang lain terhadap tema hadis yang diteliti. Jadi seringkali ketika meneliti sebuah hadis kita tidak hanya bisa berpacu pada satu hadis doang kan, tapi kita juga dapat seringkali untuk mengetahui kualitas, mengetahui hukum hadis itu seperti apa. Nah, kita bisa untuk mengeluarkan hadis-hadis yang setema ataupun hadis-hadis yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda. Nah, ini sering ditemukan. Nah, ini dapat dikomparatifkan, terus kita ambil kesimpulannya seperti apa. Mana sih yang lebih sahih, yang nantinya dapat dijadikan hujah itu seperti apa. Gitu. Melihat pribadi perawi, sudah saya jelaskan tadi, melalui untuk sebagai acuan melihat kualitas dan kapasitas intelektual perawi melalui jarh wa ta'dil. Untuk melihat bukan kejelekan akan tapi celaan perawi itu seperti apa dan keadilan perawi itu seperti apa. Meneliti syad dan ilat, meneliti matan hadis. Meneliti matan kualitas sanad bisa dilakukan dengan kualitas matan, tidak selalu sejalan dengan matan kaidah kosan sanad, terkadang tidak sama dengan matan. Karena ada tema lain, nah ini salah satunya mengidentifikasi kandungan makna yang diteliti berdasarkan tema atau topik yang sama. Nah, juga saya sudah jelaskan tadi di atas, makna hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran dan dengan secara ilmiah dan logika. Baik, untuk lebih singkatnya mungkin saya akan di sini menjelaskan sedikit. Kaidah kesusahan sanad di situ bisa dilihat dari ittasun sanad bersambung, ad-dahur ruwah, kualitas pribadi perawi, wabit berruah, kapasitas intelektual, khair syad, tidak syad tidak. Nah, untuk kriteria matan hadis ini yang terpenting dalam matan. Ketika meneliti matan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan hadis yang lebih kuat. Itu. Jadi ketika ada hadis kuat terus datang hadis yang salah satu lagi dengan tema yang sama dan ini malah bertentangan dengan hadis yang lebih kuat itu, ini jelas menyalahi. Itu. Artinya tidak bertentangan dengan disabilitas kuat. Gitu. Terus tidak bertentangan dengan ajaran agama serta fakta sejarah
indra ataupun ilmiah, logika. Begitu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.